Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi di pertemuan keempat mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Di mana pada pertemuan ketiga kita telah menyelesaikan pembahasan tentang pengendalian sistem komputerisasi. Nah, pada pertemuan 4 ini, pembahasan yang akan kita bahas adalah pengendalian manajemen sumber data. Nah, apa sih tentang pengendalian sumber data itu? Nah, kita bahas di materi selanjutnya. Sistem berbasis teknologi informasi. Nah, di dalam suatu sistem berbasis teknologi informasi itu, pengendalian sumber data yang baik adalah poin A, user harus dapat berbagi data. Jelas, user itu harus dapat berbagi data dengan user yang lain. Ya, kalau misalkan ada pembagian itu antara user sama admin, ada antara user dengan user. Contoh misalkan data biodata yang bisa dihubungi atau apa itu ya. Contohnya. Terus poin B, data harus tersedia digunakan kapan saja, dimanapun dan dalam bentuk apapun. Nah, contohnya ini yang saat ini adalah Internet of Everything ya. Jadi kita bisa ngelihat dari mana aja, dimanapun, menggunakan gadget apapun gitu kan. Nah, itu bisa dilihat. Nah, poin C adalah sistem manajemen data harus menjamin adanya sistem penyimpanan yang efisien, tidak ada redundansi, data adanya data security. Ya, itu pasti jelas ya. Tidak ada redundansi, tidak ada duplikasi dan security-nya harus memang benar. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kayak DDoS, terus ya diambilnya security kita atau password kita gitu kan. Makanya security datanya harus kuat. Terus poin D ada data harus dapat dimodifikasi dengan mudah. Ya, itu namanya kalau umumnya adalah CRUD gitu. Create, kita bisa nulis, update, kita bisa ngerubah atau modifikasi data. Terus kita juga bisa menghapus data gitu ya. Terus kita juga bisa nulis datanya, ngebaca data tersebut. Nah, pada setiap organisasi tertentu mengakui bahwa data merupakan sumber daya yang kritis dan harus dikelola dengan baik pastinya. Karena kita mencari cara untuk menangani sistem manajemen data. Solusi teknis adalah dengan database management system. Nah, ini yang kita sering kenal dengan DBMS dan data repository system DRS-nya. Nah, selain itu, diperkenalkan dua keahlian penting yaitu data administration dan database administrator. Nah, ini yang sering kita dengar gitu di bidang database sendiri gitu. Nah, itu model dari database administrator. Ya, ini cara kerjanya, ruang lingkupnya sangat kompleks terus mengamankan database itu sendiri. Oke, ada dua tugas. Yang pertama adalah tugas dari data administrator dan yang kedua adalah tugas dari database administrator. Nah, pemahaman yang baik terhadap tugas data administrator dan database administrator karena salah satunya ada alasan jika data administrator dan database administrator tidak bekerja baik, maka keamanan, keutuhan data, aktivitasnya, dan efisiensi sistem pada lingkungan database dapat rusak berat. Pasti ya, kalau misalkan tidak tertata keamanannya, terus susunannya tidak tertata dengan rapi dan tidak ada keamanan, ya udah jelas itu pasti akan rusak berat. Nah, data administrasi dan database administrator merupakan sumber daya yang penting untuk memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan lingkungan database karena mereka merupakan pusat komunikasi antara pemakai dan database. Jelas ya. Ketika kita menyimpan data, otomatis itu ada data yang akan disimpan. Data disimpan ke dalam database. Data yang dikirim disimpan ke dalam database, data yang di database nanti bisa kita lihat, bisa kita update, bisa kita delete. Seperti itu. Nah, pada definisi sistem database, ada 3 tipe pendefinisian yang harus dilakukan, yaitu tipe pertama, ada eksternal skema.
sebuah skema eksternal memperlihatkan keterangan tentang pandangan pemakai terhadap database sebagai suatu objek atau entity. Nah, ada atribut dari objek entity tersebut, terus data integritas contains pada objeknya yang diminta oleh pemakai. Karena banyak pemakai, maka eksternal skema ini juga banyak. Jadi ketika kita menyimpan suatu file, nanti file ini akan dimungkinkan banyak diakses oleh pemakai-pemakai yang lain. Nah, poin yang ke B adalah konseptual skema. Skema ini memperlihatkan database dari perspektif user. Nah, isi skema konsep adalah semua objek atau entity yang ada pada database. Jadi, semua atribut, semua hubungan antara objek, multi sama multi poinnya, terus dan semua integrity contents pada objek. Jadi semua data itu memungkinkan kita nanti memungkinkan data tersebut akan dibaca oleh orang lain. Nah, seperti itu konseptual skemanya. Jadi harus dipersiapkan dengan menggunakan field yang unik, ID-nya apa untuk pemanggilan data-data tersebut, seperti itu. Nah, pada poin C, internal skema. Skema ini menunjukkan peta database, map, fisik, media penyimpanan tersebut. Jadi, relasinya harus jelas dari A ke B, dari B ke C ke D, dan sebagainya. Hal ini berisi record, fields, access path-nya, dan proses yang digunakan untuk menggambarkan objek. Nah, atribut objek, relasi atau antara objek entity seperti yang dicantumkan pada skema konseptual. Seperti itu. Nah, terus pada definisi sistem database selanjutnya ada database integritas. Nah, data integritas atau database integritas data menurut Everest tahun 86 mengidentifikasi ke dalam 6 hal yang harus dilakukan oleh data administrasi dan database administrator untuk mengontrol aktivitas mereka. Yang pertama, definition control antara data administrasi dan database administrator, menetapkan kontrol untuk memastikan bahwa database selalu sesuai dengan definisi. Terus data administrasi gambarkan dan menyebar luaskan standar definisi data yang telah dibuat dan melakukan pengawasan terhadap pencapaian standar tersebut. Ya, jadi tetap harus ada pengawasan. Nggak bisa dilepaskan begitu aja karena memang ketika si data ini diakses oleh puluhan orang, nah maka akan terjadi pergeseran biasanya. Ya, kalau logikanya tidak sesuai seperti itu. Nah, pada poin B ada existence control. Antara D, data administrasi dan database administrator, melakukan pengamanan terhadap database yang ada dengan melakukan backup dan recovery yang diperlukan. Tuh yang paling jelas ya. Terus poin C-nya ada access control. Kontrol akses seperti password, mencegah kelalaian atau memperlihatkan data yang tidak seharusnya pada database. Nah, ini akses kontrol itu password nggak boleh tuh dilihatin ke semua orang. Ya. Terus berbagai akses level control diperlukan untuk jenis data. Grup jenis, data, dan file yang memang tidak boleh disebar atau ada akses kontrol yang hanya dapat dilihat oleh poin tertentu doang gitu. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pemisahan fungsi harus dilakukan agar orang yang memiliki akses kontrol pada semua level tidak sama. Jadi akses kontrol itu harus dibedakan. Misalkan level A, level B, level D. Misalkan level A hanya dapat ngebaca. Level D, level B bisa ngupdate tapi tidak bisa ngapus. Level C misalkan bisa ngebaca, bisa ngapus, bisa semuanya. Nah, itu dari akses kontrol yang harus diperlukan. Nah, terus poin D yang tadi saya bilang ada update control. Nah, membatasi pengubahan database hanya oleh user database yang syah saja. Otorisasi update terdiri dari dua hal. Penambahan database pada database dan wewenang untuk mengubah dan menghapus data yang ada. Nah, ini harus dibentuk nih
Jadi mulai dari kontrolnya. Nah, siapa yang bisa itu gitu kan. Contoh misalkan data sendiri yang bisa ngupdate ya hanya orang sendiri itu gitu. Misalkan si A masuk ke dalam webnya. Ya dia yang hanya bisa ngupdate yang punyanya si A, tidak bisa ngupdate yang punyanya si B. Itu contoh update control di poin D-nya. Nah, pada poin E, nah, pada poin E ada konsekuensi kontrol atau pemakaian simultan. Integritas data dapat bermasalah bila satu data yang sama diakses oleh dua proses dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini yang saya bilang tadi ketika kita mencoba develop suatu web yang terhubung dengan database, kan kita mencobanya hanya dengan satu user. Nah, ketika di launching si web itu, berarti otomatis akan ada penambahan user. Nah, bagaimana latensi ketika dia dipergunakan oleh beberapa atau puluhan user yang ada? Apakah ada perubahan simultan atau beda dengan yang ketika mendevelop dengan sendiri gitu? Nah, ini yang biasanya sih dapat database bisa menjadi error. Terus poin F adalah quality control. Nah, kontrol kualitas bertugas untuk memastikan keakuratan data, kelengkapan, dan konsekuensi data yang maintenance pada database. Nah, misalkan ini yang di poin F ini tentang quality control itu adalah si data A yang bisa ngedit hanya data A. Data B yang bisa ngedit hanya data B. Jadi jangan sampai si data A ternyata yang ketarik adalah data B. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya harus ada quality control. Nah, poin G ada auditor yang harus melakukan wawancara dengan data administrator dan database administrator untuk mengetahui bagaimana kontrol yang mereka lakukan untuk mengawasi keutuhan database. Auditor juga harus mewawancari pemakaian database untuk menentukan level peringatan terhadap kontrol tersebut. Nah, ini harus ada auditor, karena ketika si data administrator dan database administrator ini tidak diaudit, mereka akan menganggap sistem nggak ada masalah loh, karena kami sudah menguji. Gitu. Nah, itu pengujiannya harus dengan auditor itu sendiri. Oke, pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan, silahkan komentar atau japri ke saya, ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita bertemu di minggu depan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.